Ini satu lagi ya, gue bilang sama kalian ya, nggak banyak orang tahu, oke? Sebenarnya guys, jadi kalau ngomong soal investasi, nggak melulu soal kita cuan ya. Tapi kalian juga harus mengerti faktor resiko yang harus kalian hadapi. Jadi setiap instrumen investasi tetap ada resikonya, meskipun kecil atau besar. Tapi kalian bisa meminimalisir resiko tersebut. Jadi bagaimana caranya? Itu semua tergantung dari psikologis kalian semua. Kalau misalkan kalian ngomong lah ya, robot trading, terus entah kripto, yang dan itu semua lah ya, aset-aset nggak jelas gitu lah ya. Bagi gua itu yang kayak low gain, high risk ya. Kita itu bukan fokus di sana, oke? Kita yang pasti-pasti saja ya. Nah, jadi kalau misalkan nih kalian nanyakin nih valuta asing nih, kita bilangnya simpel dulu aja ya. Valuta asing, ada resikonya nggak? Jelas ada dong. Kenapa? Karena harga mata uang itu fluktuatif, naik turun ya kan. Kalian nggak tahu gitu loh. Kalian beli sekarang, apakah nanti beberapa bulan ke depan bakal naik atau turun, kita nggak tahu gitu kan. Tetap sama, nama investasi itu tetap naik dan turun. Ya kayak bisnis lah. Sebenarnya investasi itu sama bisnis itu sama guys. Ya cuma bedanya investasi itu, kita itu ngemuterin duit kita di instrumen investasi. Bisa dibilang investasi itu adalah biarkan uang yang bekerja buat kita. Makanya kenapa gua itu kalau investasi gua tetap dibilang saham lah. Makanya kita ini bakal bahas resiko apa ada di dalam saham, oke? Jadi kalau di dalam saham resikonya itu ya biasalah ya, masyarakat pada umumnya ya, nyangkut, dengerin pom-pomers ya, tukang pom-pom, FOMO, oke? Beli, nyangkut, tinggal cuci piring, itu bahasa gaulnya semua ya. Nah di sana gue bisa bilang itu main saham, oke? Jadi kalau namanya nabung saham atau yang kita bilang investasi saham itu beda guys ya. Jadi kalau misal kita ngomong soal nabung atau investasi, kita tuh nggak memperdulikan harga berapa kita enter, kita beli, kita tinggalin aja udah. Yang penting kita sudah hitung dan kalkulasi semuanya berdasarkan analisis fundamental harga wajar itu berapa. Jadi kita tinggal tunggu aja gitu loh. Jadi kita nggak sibuk. Justru kalau turun ya, itu malah jadi kesempatan kita buat serok di bawah gitu loh. Jadi gua itu juga rugi banyak guys. Nah itu, rugi gua tuh gede. Tapi apakah gua menanggapinya itu sangat serius? Enggak cuy, gua tuh biarin aja. Ya udah, loss ya loss, masa bodoh gitu loh. Profit ya profit, masa bodoh gitu. Yang selama belum menyampai harga tujuan gua nggak bakal jual sih, gitu aja sih. Jadi pas psikologis itu guys, itu juga penting ya. Karena itu juga faktor resiko sih. Kenapa? Semakin psikologis kalian tidak stabil, otomatis resiko kalian dalam investasi itu makin besar ya. Jadi misalkan kalian beli sahamnya di harga 100 perak nih, terjun ke 50, otomatis kalian kan udah habis uang 50%. Kalian lihat porto kalian, waduh, mau cut loss juga nggak bisa gitu loh, nyangkut dan sebagainya kan. Kita bilang paling simpel aja dulu. Misal kalian letak 5 juta nih, 50% hilang kan 2,5 juta. Kalau kalian ngelihat duit kalian hilang seperti itu aja kalian nggak bisa, wah itu susah sih guys ya. Jadi mindset itu paling penting. Jadi sebenarnya yang meminimalisir ya faktor risiko di investasi itu apa? Mindset. Karena mindset itu mempengaruhi psikologis kita gitu. Jadi memang kalau di dalam saham itu seperti itu ya guys ya. Jadi makanya paling benar itu kita harus menginvestasikan diri kita dari leher ke atas. Jadi biar kita paham betul ya resiko apa yang bakal kita hadapi dan apa yang bakal kita tuai di masa depan gitu loh ya. Jadi sebenarnya gini guys, ini orang bilang ini satu lagi ya, gue bilang sama kalian ya, nggak banyak orang tahu, oke? Sebenarnya guys, kalau kalian cut loss di saham itu duit kalian benar-benar hilang gitu loh. Cut loss misalnya contoh kalian invest 5 juta nih, tapi rugi 1 juta nih, otomatis kalian kan jadi 4 juta ya, cut loss. Kalau cut loss ya 4 juta. Tapi kalian sadar nggak sih, saham itu fluktuatif, bisa naik dan turun. Kita nggak tahu kapan saham kita ini bisa naik lagi. Otomatis selama kalian belum melakukan transaksi beli atau jual, duit kalian segitu. Cuman realisasi lossnya itu masih ada gitu loh. Cuman kita nggak tahu kapan naiknya. Ya kalau misal profit bisa jadi profit gitu loh. Jadi selama kalian nggak cut loss, duit kalian tuh masih sama sebenarnya gitu loh. 5 juta aja. Cuman memang kalian lagi rugi gitu loh. Anggap aja bisnis gitu. Jadi kalian tuh mindset ya. Investasi di saham itu, perlakukan saham itu sebagai bisnis. Jadi bisnis itu ya sama lah. Apa bedanya sih sama dunia real gitu loh. Bisnis ya kayak gini juga, bisa untung bisa rugi juga cuy. Gak ada bedanya cuy sebenarnya. Malah lebih enak di saham gitu loh. Karena kita merasa di saham itu kan uang yang bekerja buat kita, bukan kita bekerja lagi untuk duit gitu loh. Malah gua merasa ya, saham itu membuat gue bangga loh. Lu bayangin, lu bisa nge-own suatu perusahaan tanpa lu harus mendirikannya.
Oke, kita nggak mau tahu ya, lu beli satu lot, contoh lu beli saham Unilever lah, itu kan bagus banget, wonderful company kan, tapi ada wonderful price sih, memang sih mahal banget, cuman ya, labanya itu gede banget, itu mesin pencetak uang kalian. Meskipun kalian beli satu lot, kalian itu bisa datang ke RUPS mereka. Betapa bangganya kalian sebagai pemegang saham, bayangin. Jadi saham itu, kalau bagi gua ya, bukan instrumen mainan. Itu bener-bener bisnis ya, dan gue menganggap saham itu sesuatu yang sangat serius. Oke, itu karena itu bisa mengubah nasib kalian gitu loh. Jadi untuk faktor resiko di saham, bagaimana gue bisa mengontrolnya? Sedikit sharing dari gue guys, sebelum gue terjun di pasar modal ya, gue itu baca buku dulu, oke, dan gue research banyak tentang saham, oke, pasar modal kita gimana ya. Gue lihat berita banyak ya, sampai hari ini gue masih mengikuti news ya terkait berita ekonomi global atau dalam negeri juga ya. Terus apalagi yang sekarang kan kita lagi masa-masa pilpres ya, pasti banyak momentum-momentum tertentu ya untuk saham-saham tertentu. Seperti contohnya kemarin itulah PMMP kan, saham itu kan bisa naik sampai 55% karena ada afiliasi sama PT perusahaannya Kaisang gitu loh kan karena Gibran yang kepilih jadi cawapresnya kan. Oke, jadi itu ngefek ke sana juga, itu namanya momentum sih ya, momentum. Nah, kalau bagi kalian yang orang awam apalagi nggak bisa kontrol emosi, otomatis kalian bakal FOMO kan. Kalian beli pas lagi naik tinggi, nyangkut. Karena mindset kalian udah salah dari awal. Mindset kalian tuh mau trading cepet, mau cepet kaya. Sebenarnya bukan kayak gitu caranya. Makanya itu resikonya gitu loh. Resiko itu kalian yang buat sendiri. Jangan menyalahkan instrumennya, oke? Instrumen itu malah bisa dibilang itu berkah loh. Kita sudah disediakan instrumen investasi seperti ini gitu loh, buat masa depan kalian. Makanya kalian tuh mesti mikir positif ke depan ya. Jadi gua juga bisa ngontrol karena gua itu pernah lihat loss gua tuh hampir 30 juta loh. 30-40 juta gua liatin, tapi gua nggak goyang gitu loh. Karena gue sadar, ini mah bentar aja gitu loh, ntar coba naik lagi kok gitu loh. Jadi malah makin turun, gue makin beli gitu loh. Jadi sebenarnya saham itu, kayak Pak Lokeh ngomong, low risk high gain. Bener, gue percaya. Low risk high gain, saham itu seperti itu sebenarnya. Makanya sekali lagi gue tekankan, itu kembali semua ke kalian. Faktor resiko kalian tentukan sendiri, oke? Itu kalian semua sendiri yang urus. Ya itu kan duit kalian ya. Cari investasi juga kalian yang urus semua, oke? Tapi intinya satu yang bisa gue bilang sama kalian ya, sebagai teman ya, teman kalian, gue sharing sedikit nih. Paling utama apa? Kesabaran. Dan ini paling penting ya guys ya. Resiko terbesar di saham itu apa sih sebenarnya? Resiko terbesar itu delisting, oke? Delisting itu saham itu dihapus dari bursa efek dan duit kalian tuh hilang semua sih. Bukan hilang sih, habis sih lebih tepatnya sih. Serem dong. Makanya kenapa gue bilang beli saham itu kalian itu harus analisa. Oke, bukan analisa teknikal ya, analisa fundamental ya, oke, analisa fundamental, baca laporan keuangan sebaik-baiknya, dimengerti bisnisnya. Bisnis yang paling gampang dimengerti itu paling enak lah. Kalian udah ngerti cara mainnya gimana, kalian ngerti bisnisnya gimana, otomatis kalian tuh bakal ada safety di dalam diri kalian. Jadi kalian tuh nggak takut gitu loh. Jadi pergerakan saham juga itu kan dipengaruhi banyak faktor ya, ada momentum yang kayak tadi gue bilang, terus ya juga kayak orang bilang ada saham gorengan rugi semua kok bisa naik. Nah itu kan ada apa-apanya di belakang gitu loh. Makanya gue bilang sih sebenarnya sih saham itu kayak nggak mau tahu lah orang bilang gimana ya, mau valuasinya rendah, mau valuasinya tinggi ya, saham itu tetap saham, fluktuatif. Apapun tuh sahamnya tetap fluktuatif. Lu mau rugi tetap bisa terbang gitu loh. Jadi intinya itu kesabaran aja sih.